Sepertinya Donald Trump bahkan telah mengecewakan sekutu terdekatnya di kawasan Timur Tengah. Arab Saudi mengumumkan pembentukan aliansi pertahanan laut. Ini adalah koalisi militer yang terdiri dari 14 negara untuk melindungi pelayaran di Laut Merah dari serangan Houthi Yaman yang didukung oleh Iran. Pada dasarnya, Arab Saudi menangani sendiri keamanan di kawasan tersebut. Menariknya, dua negara di kawasan tersebut ternyata tidak bergabung dalam koalisi militer ini. Negara itu adalah Uni Emirat Arab dan Oman. Selain itu, Amerika Serikat juga belum secara resmi mengkonfirmasi partisipasinya. Yang lebih menarik lagi, Arab Saudi membentuk aliansi militernya sendiri tanpa harus bergantung pada Washington. Pada saat yang sama, terjadi sebuah insiden yang sangat menarik di Laut Merah. Sebuah kapal tanker dengan minyak Rusia berbalik arah di Selat Bab el-Mandeb dan memutuskan untuk mengelilingi Afrika. Padahal sepertinya Rusia adalah sekutu langsung Iran. Dan seharusnya Houthi membiarkan orang Rusia lewat tanpa masalah. Tapi mereka tidak melakukannya. Namun orang Tiongkok justru dibiarkan lewat. Mari kita bahas, omong-omong, mengapa hal itu terjadi. Di episode ini, kita akan membahas apa yang ada di balik koalisi militer Arab Saudi yang terdiri dari 14 negara, dan bagaimana hal itu terkait dengan gambaran besar, serta blokade laut secara umum di kawasan Timur Tengah. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas semua lika-liku Timur Tengah ini sekarang. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini. Kita sedang menuju angka 300.000 subscriber. Jadi, saya akan sangat berterima kasih atas dukungan kalian dengan berlangganan. Jadi, mari kita mulai dari koalisi Arab Saudi itu sendiri. Langsung saya katakan, topik ini cukup besar, dan pihak Saudi pun menanganinya dengan serius. Menurut Al Jazeera, perwakilan dari 43 dari 51 negara yang diundang menghadiri pertemuan untuk membentuk aliansi militer, baik secara langsung maupun melalui video call. Bahkan ada delegasi dari Uni Eropa. Artinya, Riyadh benar-benar menangani isu keamanan di kawasan ini secara besar-besaran, 51 negara. Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan bahwa tujuan aliansi ini, saya kutip, memperkuat keamanan maritim, memastikan kebebasan pelayaran, melindungi jalur perdagangan internasional dan pasokan energi, serta melindungi kepentingan maritim bersama. Di Selat Bab el-Mandeb, Laut Merah, dan Teluk Aden, Arab Saudi bertindak sebagai pendiri dan pemimpin koalisi ini, serta akan menempatkan pasokan koalisi tersebut di wilayahnya. Intinya, koalisi militer ini tampaknya akan berperang melawan satu musuh, yaitu kelompok Houthi Yaman, yang terus-menerus memblokir Bab el-Mandeb dan menembaki kapal tanker di Laut Merah. Diketahui bahwa negara-negara berikut telah menandatangani pembentukan koalisi ini. Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, Yordania, Yaman, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Djibouti, Somalia, dan Kepulauan Komoro. Supaya Anda tidak khawatir, Yaman ikut menandatangani karena jika kita telusuri lebih dalam, kita akan memahami bahwa Houthi di Yaman hanya menguasai sebagian negara. Ada juga pemerintah yang diakui secara internasional yang memerintah bukan dari ibu kota Sana'a, tetapi dari kota lain. Jadi, Yaman memang terbagi menjadi dua bagian. Namun yang lebih mencolok adalah bagian di mana semuanya tidak berjalan dengan baik. Uni Emirat Arab dan Oman tidak ikut menandatangani aliansi tersebut, meskipun mereka memiliki tujuan keamanan yang serupa dalam konteks konflik seputar Iran. Sekilas, kenapa tidak? Pernyataan dari Kementerian Pertahanan Arab Saudi tetap membuka pintu. Kutipan, pintu tetap terbuka bagi negara-negara lain untuk bergabung dalam koalisi itu setelah mereka menyelesaikan prosedur nasional mereka. Namun, Oman seperti diketahui sejak hari-hari pertama perang terus bimbang antara Amerika Serikat dan Iran dan tidak bisa memilih pihak. Saya ingatkan, awalnya mereka bersama Amerika, lalu mencoba bernegosiasi dengan Iran, kemudian Iran akhirnya menyerang Oman. Akhirnya sekarang Oman dan Iran secara langsung mencoba bernegosiasi tentang apa yang akan terjadi dengan Selat Hormuz. Sedangkan Uni Emirat Arab menjalankan kebijakan minyak mereka sendiri dan seperti yang Anda ingat bahkan keluar dari OPEC dan OPEC Plus, di mana, saya ingatkan, Arab Saudi juga termasuk di dalamnya. Sedangkan untuk Amerika Serikat, sekutu utama Riyadh, Washington sejauh ini belum mengonfirmasi keikutsertaannya dalam aliansi, meskipun diharapkan akan melakukannya.
Mengapa perlu membentuk koalisi seperti itu? Alasannya adalah blokade laut terhadap Arab Saudi yang diberlakukan oleh kelompok Houthi Yaman pada 20 Juli. Yang telah mengganggu pasokan minyak yang dialihkan ke Laut Merah setelah penutupan Selat Hormuz. Selain itu, dilaporkan bahwa kelompok Houthi Yaman juga berencana memberlakukan biaya untuk kapal-kapal yang melewati Selat Bab el-Mandeb, yang berarti pada dasarnya mereka ingin menerapkan model kontrol yang sama seperti yang dilakukan Iran di aliansi. Menariknya, pada hari yang sama ketika Arab Saudi mengumumkan pembentukan koalisi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut laporan Reuters yang menyatakan bahwa Beijing diduga berniat mengirim hingga 400 sistem rudal pertahanan udara portabel ke Iran sebagai tidak benar dan sama sekali tidak berdasar. Meskipun hingga saat itu Tiongkok beberapa hari bungkam soal ini, bahkan setelah topik tersebut dikomentari oleh Donald Trump yang mengatakan, jika itu terjadi, tentu saja itu akan menjadi hal yang tak terduga bagi saya. Karena saya percaya pada Xi Jinping, dia berjanji kepada saya, katanya, bahwa dia sama sekali tidak akan membantu Iran. Namun, muncul koalisi militer dan di Beijing tampaknya mulai memahami kemana arah angin bertiup. Jadi mereka berkata, tidak, itu semua bohong. Pada saat yang sama, perwakilan Perdana Menteri Irak menyatakan kepada media pemerintah bahwa tidak ada bukti penggunaan wilayah Irak untuk serangan terhadap Arab Saudi. Meskipun Kementerian Pertahanan Arab Saudi sendiri menyatakan bahwa serangan drone terhadap infrastruktur penting dan Riyadh minggu lalu memang diluncurkan dari wilayah Irak. Secara keseluruhan, jika melihat situasinya, di kawasan Timur Tengah akan terjadi sesuatu yang penting dan bisa sangat mengubah keadaan. Kenapa? Masalahnya, sehari sebelumnya di wilayah Laut Merah terjadi sesuatu yang aneh. Artinya, Arab Saudi sedang membentuk koalisinya sendiri. Jelas mereka semua akan berperang melawan Houthi. Mari kita katakan begini. Yang dimaksud berperang adalah menentang tindakan mereka. Dan pada saat yang sama, sebuah kapal tanker berbendera Panama, kelas Westmax yang mengangkut nafta Rusia, tidak dapat melewati Selat Bab el-Mandeb dan mengubah rute dengan memutar melalui Afrika. Tanker Sea Ikon, yang dimuat di pelabuhan Rusia Ust-Luga pada 1 Juli, berlayar menuju Asia dengan muatan setidaknya 100.000 ton nafta. Setelah pengumuman blokade laut terhadap Arab Saudi oleh kelompok Houthi, pergerakan kapal melalui Selat Bab el-Mandeb berkurang secara signifikan. Namun, kapal-kapal Tiongkok atau kapal yang membawa barang-barang Tiongkok dibiarkan lewat dengan mudah oleh kelompok Houthi. Bahkan mereka secara khusus mengeluarkan semacam dokumen yang menyatakan bahwa kapal-kapal Tiongkok bisa lewat tanpa masalah sama sekali. Namun, kapal dengan muatan Rusia justru diputar balik entah kenapa. Padahal Rusia sepertinya adalah sekutu Iran, dan Iran mendukung kelompok Houthi. Nah, di sini ada sesuatu yang tidak masuk akal. Secara keseluruhan, sekarang ada sejumlah kapal yang mengubah rutenya. Menurut data dari Bloomberg, 6 kapal tanker minyak Arab Saudi menolak melewati Selat Bab el-Mandeb dan memilih berlayar memutar melalui Afrika. Perjalanannya menjadi lebih lama, setidaknya 2 minggu. Arab Saudi sendiri secara paralel mengalihkan sebagian minyak yang ditujukan ke Asia dari pelabuhan Yanbu di Laut Merah ke Sidi Kerir di Mesir yang terletak di pesisir Laut Tengah. Mereka juga sedang mengembangkan mekanisme penetapan harga baru bagi para pembeli yang akan mengambil minyak tersebut. Apa arti semua ini bagi para pihak utama? Bagi Arab Saudi, pembentukan koalisi dari 14 negara adalah upaya untuk menginstitusionalisasikan perlindungan pelayaran tanpa konfrontasi militer langsung dengan Iran. Namun, tidak adanya Uni Emirat Arab dan Oman dalam aliansi, serta belum dikonfirmasinya partisipasi Amerika Serikat, menunjukkan bahwa konsolidasi koalisi regional masih belum selesai. Namun saya ingatkan, beberapa bulan yang lalu sama sekali belum bisa berbicara tentang konsolidasi di kawasan ini. Bagi kelompok Houthi dan Iran yang mendukung mereka, blokade itu sendiri sudah memberikan efek yang terukur. Blokade ini bahkan memaksa kapal-kapal, saya tekankan, yang membawa minyak Rusia. Artinya, muatan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan konflik itu sendiri, bahkan muatan dari sekutu, harus memutar melewati seluruh benua, yang memperpanjang rute selama berminggu-minggu dan meningkatkan biaya transportasi. Ini berdampak pada semua pelaku perdagangan laut, bukan hanya lawan langsung Teheran. Bagi ekonomi dunia secara keseluruhan, ini berarti meningkatnya biaya logistik minyak dan gas di 2 titik kunci sekaligus, Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb, secara bersamaan. Inilah yang menjelaskan mengapa harga minyak dalam beberapa minggu terakhir sangat sensitif terhadap setiap berita tentang kondisi selat-selat tersebut.
Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita bahas. Kita bahas skenario-skenario yang mungkin terjadi. Skenario pertama. Koalisi ini yang dipimpin oleh Arab Saudi secara bertahap akan berkembang dengan bergabungnya negara-negara baru, termasuk kemungkinan Amerika Serikat. Hal ini akan mengubahnya menjadi mekanisme penangkalan maritim yang nyata terhadap Houthi di Laut Merah. Idenya adalah hanya membentuk kekuatan ini dan memberikan sinyal bahwa jika Anda bertindak, maka setidaknya 14 negara akan bertindak melawan Anda. Skenario kedua, tanpa partisipasi Uni Emirat Arab, Oman, dan dengan posisi Washington yang tidak pasti, aliansi ini mungkin akan tetap menjadi struktur deklaratif daripada kekuatan militer yang benar-benar mampu menghentikan serangan Houthi. Skenario ketiga, peningkatan jumlah kapal yang terpaksa memutar lewat Afrika, termasuk bahkan kargo Rusia, akan terus meningkatkan biaya pengiriman minyak secara global, terlepas dari hasil negosiasi seputar Iran itu sendiri. Jadi apa hasilnya? Arab Saudi telah membentuk koalisi yang terdiri dari 14 negara untuk melindungi pelayaran di Laut Merah dari serangan Houthi, namun tanpa Uni Emirat Arab, Oman, dan sejauh ini tanpa partisipasi Amerika Serikat yang telah dikonfirmasi. Secara paralel, blokade laut sudah berjalan. Kapal tanker terpaksa memutari seluruh benua Afrika yang membuat perjalanan mereka bertambah 2 minggu atau lebih. Sedang terbentuk situasi di mana dua simpul maritim utama perdagangan regional, yaitu Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb, berada dalam ancaman secara bersamaan. Ini benar-benar mimpi buruk bagi seluruh perdagangan minyak dan gas dunia. Di sisi lain, hal ini memaksa negara-negara di kawasan untuk mulai bertindak. Langkah pertama, Arab Saudi telah membentuk koalisi, dan ada kemungkinan bahwa cepat atau lambat, pada akhirnya seluruh kawasan harus menyelesaikan masalah Iran ini sekali dan untuk selamanya. Di sini saya akan mengakhiri pembahasan. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.